Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Maka dari keutamaan hari Jum'ah banyak sekali pendalilannya di dalam hadis-hadis yang sahih, dan mungkin kita tidak akan menyebutkannya karena akan menjadi panjang dan lama. Maka dari keutamaan yang paling menonjol dari hari Jum'ah, dari hadis-hadis yang sahih, yang pertama, hari Jum'ah adalah sebaik-baiknya hari yang Allah terbitkan di muka bumi ini. Seperti diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, khairu ayyamin, berkata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, khairu ayyamin tala'at bihi syamsu yaumul jumu'ah. Sebaik-baiknya hari yang Allah terbitkan pada hari itu matahari setelah kita sholat fajar, maka dia adalah hari Jum'ah. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa hari Jum'ah adalah sebaik-baiknya hari alal itlaq. Maka bukan hari weekend, hari Sabtu dan hari Ahad, bukan. Tetapi dia hari Jum'ah. Dan begitupun dari keutamaan hari Jum'ah, dia adalah hari yang Allah pilihkan kepada kaum muslimin, yang sengaja Allah sembunyikan dari Yahud yang datang sebelum kaum muslimin, dan Nasara sebelum kaum muslimin. Allah sembunyikan dan Allah tidak memilihkan kebaikan ini bagi mereka kecuali bagi Nabi Muhammad dan pengikutnya kaum muslimin. Maka di dalam hadis yang muttafaqun alaih yang banyak dari beberapa sahabat disebutkan bahwa innallaha qad faddala lakum biyaumil jumu'ah fa inna umaman sabaqat min qablikum qad adallahu Allahum min yaumil jumu'ah fa ahtaru yaumas sabt wa ahtaru yaumal ahad wa khaba Allahu lil muslimin yaumal jumu'ah. Maka dari keutamaan hari Jumat bahwa dia adalah hari yang paling baik di sisi Allah, Allah menciptakan orang Yahud yang dulunya menyembah Allah secara tauhid mengikuti Isa, memilih hari Id mereka, Allah sembunyikan dari kebaikan hari Jumat, memilih hari Sabtu. Dan orang-orang Nasara, maka mereka Allah palingkan hidayah dari hari Jumat, mereka memilih hari Ahad. Kemudian setelah datang Nabi Muhammad, dan agama Nabi Muhammad agama yang selamat, dan semua agama harus mengikuti agama Nabi Muhammad dari Yahud dan Nasara. Dan orang-orang Yahud dan Nasara kemudian sekarang mereka menyembah selain Allah, menyembah Uzair, dijadikan anak Allah dan nabi dari orang-orang Yahud, dan menyembah Isa ibnu Maryam, Yesus Kristus yang merupakan Rasul. Maka Allah palingkan mereka dari hari Jum'ah. Allah mengkhususkan kepada kaum muslimin yang menyembah kepada Allah dengan baik dan benar, mengesahkan Allah, maka Allah memberikan hari Jum'ah dan dipalingkan dari orang-orang sebelum mereka, dari orang-orang Yahud dan Nasara. Maka mereka memilih Sabtu dan Ahad. Maka kaum muslimin Allah berikan Jum'ah hari yang paling mulia. Dan pendalilan yang ketiga dari keutamaan hari Jum'ah diriwayatkan oleh Ashabus Sunan, seperti diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Ibnu Abbas, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Inna hadza yauma id lil muslimin." yakni yaumul jumu'ah.
bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa sungguhnya hari ini adalah hari Id. Idnya bagi kaum muslimin. Id apa? Id dalam sepekan. Maka hari Id bagi kaum muslimin ada dalam tahunan, Idul Adha wa Idul Fitr, dan begitupun disebutkan hari Jum'ah, inna hada yaumi Id, inna hada yaumu idin lil muslimin. Faman arada an ya'tiya ilal Jum'ah falyagtasil. Maka barang siapa yang hendak pergi untuk sholat Jum'ah agar mandi. Maka di dalam hadis ini lafadznya jelas bahwa hari Jumat adalah hari Id bagi kaum muslimin, Id dalam pekanan. Sebaik-baiknya hari dalam sepekan. Dan hadis ini di sanadnya ada Saleh Ibnu Abi Akhdar wa huwa layyinul hadis, seperti berkata Abu Hatim layyinul hadis, berkata Abu Zur'ah dhaif. Namun telah datang hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang lain dari Abi Hurairah dari jalan Baqiyah Ibnul Walid, dan Baqiyah Ibnul Walid mudallis walam yusarrih bisima, meriwayatkan dari Abi Hurairah dari Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang lafadznya hadal yaum qad ijtama'a idan, bahwa hari ini telah terkumpul padanya dua hari Id. Faman lam ya'tiya ilal Jum'ah falyaf'al wa ama ana mujammi'un. Maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi yaumi Id faqad ijtama'a idan, maknanya jatuh hari Id baik Idul Adha ataupun Idul Fitr di hari Jum'ah. Poinnya Nabi mengatakan telah terjadi hari Jumat dan hari Id, dua Jumat dan hari Id, dua hari Id dalam satu hari. Maka barang siapa yang tidak menghadiri hari Jumat setelah selesai sholat hari Id, maka tidak apa-apa. Adapun aku, kata Nabi, aku kumpulkan sholat Id dengan sholat Jum'ah. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa jika terjadi hari Id dan pada hari Idul Fitr ataupun Idul Adha juga masuk hari Jumat, maka diperbolehkan untuk tidak sholat Jum'ah karena tersibukkan dengan hari kebahagiaan, maka tidak apa-apa untuk tidak sholat Jum'ah. Dan poinnya di sini, pada hari ini terkumpul dua Id, kata Nabi, Idul Fitr ataupun Idul Adha dan hari Jum'ah. Dan boleh untuk meninggalkan sholat Jum'ah setelah tadi paginya melaksanakan sholat Id yang wajib. Maka ini pendalilan yang ketiga dari dua riwayat. Yang pertama dhaif dikarenakan ada Saleh Ibnu Abi Akhdar yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah yang disebutkan bahwa hari Jumat adalah hari Id bagi kaum muslimin. Maka telah terangkat dengan riwayat yang kedua yang menyebutkan barang siapa yang bersatu hari Id dalam satu hari, disebutkan Idul Fitr atau Idul Adha, dan hari Jumat disebutkan dengan hari Id. Maka terangkat hadis ini menjadi hasan li ghairi, paling sedikit. Maka keutamaan dari hari Id yang keempat, maka dikhususkan pada hari Id ada satu waktu dalam satu hari itu yang mana semua doa akan diijabahi oleh Allah. Waktun mustajab, doa yang diijabahi di hari Jum'ah. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik di Muwatta'nya dari jalan Abu Salamah Ibni Abdurrahman Ibni Auf dari Abi Hurairah. Sanadnya sahih kepada Imam Malik di Muwatta'nya, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan Yaumul Jum'ah khairu ayyamin, hari Jumat sebaik-baiknya hari, tola'at alaihi asyams, yang mana sebaik-baiknya hari yang terbit matahari padanya. Kemudian disebutkan wa fihi sa'atun,
dan ada padanya waktu. Idza sa'alaka 'abd rabbahu fa'atahallahu iyah. Jika pada saat itu di hari Jumat seorang hamba berdoa kepada Allah, maka Allah akan memberikan ijabah. Kemudian Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini berkata kepada sahabatnya yang lain Abdus Salam, maka ditafsirkan oleh Abdus Salam, dan ini juga datang di riwayat dari Nabi, disebutkan as-sa'ah al-akhirah fi akhiri Jum'ah, bahwa waktu yang diinginkan adalah as-sa'ah al-akhirah, waktu yang terakhir di hari Jum'ah. Maka kapan waktu terakhir di hari Jum'ah? Ba'dal asr, menjelang maghrib. Itu waktu akhir, waktul mustajab, di hadis yang sahih yang kami sebutkan tadi dari Abi Hurairah. Maka dari keutamaan juga yang kelima dari hari Jumat, maka hari Jumat adalah hari diampuninya dosa-dosa oleh Allah. Maka telah datang di dalam hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man ghassala al-jum'ah summa ata ilal masjid fa shalla mimma tayassar summa yasma al-khatib wa yasmut summa yusalli al-jum'ah ba'da dhalik illa ghufira lahu min hadhihi al-jum'ah ilal jumla'ah al-atiyah. Maka di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, barang siapa seseorang mendapati hari Jumat, kemudian dia mandi, kemudian dia pergi ke masjid, kemudian dia salat 2 rakaat tahiyatul masjid, kemudian datang imam dan dia mendengar khutbah wa huwa yasmut, dan dia diam, tidak berbicara di saat khutbah, maka tidaklah kecuali pada hari itu sampai kepada Jum'ah yang akan datang dia sholat kembali nanti, diampuni antara Jum'ah itu kepada Jum'ah yang akan datang. Maka ini kenikmatan bagi kaum muslimin dengan adanya hari Jum'ah yang Allah sembunyikan dari orang-orang Yahud dan orang-orang Nasara. Dan di dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim berkesendirian dari Abi Hurairah juga, as-salawatul khams wal jum'ah ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan wal umrah ilal umrah mukaffirat lima bainahun idza jatanabal kaba'ir. Maknanya, maka jika seseorang melaksanakan salat 5 waktu terus menerus, antara salat dengan salat, seperti kita sekarang salat Jum'ah, nanti salat asr, antara salat dengan salat, nanti salat asar kepada maghrib, antara salat dengan salat, dari salat maghrib kepada salat isya, antara salat dengan salat, sampai kepada fajar dan seterusnya setiap hari, penghapus dosa-dosa. Dan hari Jumat kepada hari Jumat, seperti hadis tadi sebelumnya, seseorang melaksanakan salat Jumat akan diampuni dari Jumat ini sampai Jumat yang akan datang. Dan umrah kepada umrah yang berikutnya, dan puasa Ramadan dengan puasa Ramadan yang berikutnya 1 tahun yang akan datang, diampuni dosa-dosanya. Maka ini keutamaan hari Jumat yang tidak boleh bagi kaum muslimin untuk lalai padanya. Dan yang terakhir dari keutamaan hari Jumat, maka para malaikat diutus oleh Allah untuk datang ke pintu-pintu masjid yang ada pada kita ini. Seperti hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, fa inna yaumal jumu'ah arsalallahul malaikah, Allah mengutus malaikah fi kulli abwabil masjid. Setiap pintu-pintu masjid pasti ada malaikat-malaikat. Apa faidahnya? Yaktubul awal fal awal. Dia akan menulis siapa yang mendatangi masjid di saatil ula. Maka seperti hadis yang sebelumnya, dia mendapatkan unta. Dan fi saati tsaniyah dan fi saati tsalitsah, terus ditulis. Sampai kapan malaikat itu menulis?
hatta ya'tiyal imamu fajalasa 'alal mimbar fawaqafal kitabah falamma khataba al-khatib faja'u fayahduruna wa yastami'una al-khutbah. Maka di dalam hadis yang agung ini menjadi pendalilan bagi kita keutamaan hari Jumat. Sengaja Allah mengutus para malaikat untuk apa? Untuk mencatat siapa dari para kaum muslimin yang datang al-awwal fal-awwal. Ini dari keutamaan. Dan yang kedua menjadi pendalilan bagi kita agar kita lebih bersemangat untuk mendatangi awal fal-awwal. Dan yang ketiga kepada khatib al-Jum'ah. Dan ini bantahan kepada mereka orang-orang yang sembarangan berbicara, ala khutbah Jum'ah jangan terlalu panjang-panjang, jangan terlalu diukir-ukir, jangan terlalu membahas masalah-masalah terlalu gamblang. Dia hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Kasihan orang-orang datang kemudian diberikan khutbah Jum'ah ngomongin masalah riba haram padahal dia pekerja riba di bank, ngomongin masalah ikhtilat haram padahal istrinya bekerja di kantor menjadi sekretaris dari bosnya ikhtilat, bla bla bla. Maka khutbah Jumat mudahkan saja, banyakkan doa dan cepatkan saja, karena kasihan orang-orang bekerja dan istirahat ingin cepat-cepat makan. Maka kita katakan bahwa ucapan ini adalah ucapan yang salah sekaligus bantahan, tambahan bantahan kepada mereka. Karena apa? Karena khutbah Jum'ah adalah zikr. Di mana di dalam ayat terdahulu Allah berfirman, "Fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'." Maka jika kalian mendengar panggilan adzan di hari Jumat, segeralah datang. Untuk apa? Fas'au ila dzikrillah, untuk zikir kepada Allah. Maka khutbah Jumat dan salatnya itu zikir kepada Allah. Tidak sembarangan hanya sekedar menghabiskan waktu dengan doa, salawat kepada Nabi, berikan satu ayat, satu hadis, selesai. Tidak. Tetapi dia az-zikr. Maka jadikanlah kesempatan zikir bagi kaum muslimin. Mengingatkan kaum muslimin. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Karena zikir itu memberikan faidah kepada orang-orang yang beriman. Maka ini bantahan kepada mereka yang pertama. Dan yang kedua, awas. Jangan kalian sembarangan dalam memberikan khutbah. Diambil berita dari koran, Tempo, Time, atau dari berita BBC London dan yang lainnya. Disampaikan juga permasalahan politik di mimbar. Pilihlah dari capres dan cawapres bla bla bla. Maka tidak ada urusannya dengan permasalahan itu. Ini adalah zikrullah. Dan yang menjadi poin di dalam hadis ini, bahwa para malaikat yang Allah utus, Allah mengutus mereka dua perkara. Mencatat siapa yang datang duluan, al-awwal fal-awwal, dan yang kedua, awas, mempersaksikan apa yang didengar khatib. Karena disebutkan di dalam hadis, fayajma'una fayastami'unal khutbah. Maka para malaikat yang mencatat tadi akan berkumpul dan mendengar khutbah, mempersaksikan apa yang dikatakan oleh khatib. Maka kalau tadi seperti dikatakan, Allah jangan terlalu membahas perkara-perkara yang mungkin menyinggung manusia di dalam permasalahan khutbah. Toh khutbah itu hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja. Tidak seperti itu. Karena para malaikat akan mempersaksikan dia. Apa yang dia ucapkan, apa yang dia petuahkan, dan apa yang dia sebutkan sebagai zikir kepada kaum muslimin. Fanas'alullahal karim Rabbal arsil adim ayahfadha biladana bilad Andalusia wal Yaman, wa an yahfadha wulata amrina, wa an yahdiyahu ila tariqir rusd. Maka kami berdoa kepada Allah agar Allah menjaga negara NKRI tercinta dan para pemimpin-pemimpin negeri kita seperti Pak Jokowi dan para menteri-menteri dan staf yang mengurusi negeri ini. Semoga Allah menjaga mereka dan Allah terus membimbing mereka kepada sunnah Nabi Muhammad dan ajarannya yang hak, agar mereka jika membuat constitution tidak menyelisihi syariat Islam, dan agar kita
para rakyat yang wajib taat kepada mereka, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, kita taat kepada pemimpin yang takut kepada Allah dan beriman kepada Allah, maka ketaatan kita akan menjadi baik. Dan dengan ini negara NKRI tercinta, pemimpinnya baik, rakyatnya taat kepada pemimpin yang baik, maka Allah akan menjadikan kita Rabbun Ghafur, Allah yang maha pengampun bagi kita, baldatun thayyibatun, dan negeri yang baik, gemah ripah loh jinawi. Dan kita meminta kepada Allah, as'alullahal karim rabbal arsyil adim, an yurziqana rizqan halalan thayyiban mubarakan fih, wa an yurziqana ilman nafi'an, wa an yataqabbal minna amalan salihan. Maka kita meminta kepada Allah, ya Allah berikanlah kepada kami rizki halal yang melimpah, sehingga kami bisa berbahagia, membahagiakan anak istri kami dengan harta-harta yang Engkau berikan kepada kami yang melimpah, yang halal. Dan demikian juga ya Allah, berikanlah kepada kami juga curahan ilmu-ilmu yang bermanfaat, yang semakin bertambah ilmu semakin takut kepadamu, bukan menjadi arogan dan sombong. Dan yang ketiga ya Allah, terimalah amal-amal kami, menuntut ilmu, menghafal Al-Quran, menghafal hadis, dan juga begadang untuk mengajari manusia, dan juga berpuasa, dan juga melaksanakan sholat yang wajib dan yang sunnah di masjid ini. Terimalah amal-amal kami ya Rabbana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Stau tarasu sausufufakum sallu fini alikum khaliful yahud. Salatlah dengan sandal-sandal kalian menyelisihi Yahud wa Nasara. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairul laka minal ula, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, alam yajidka yatiman fa'aw, wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka ilan fa'agna, fa'ammal yatima fala taqhar, wa ammas sa'ila fala tanhar, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah alladzi jamma'a malan wa 'addadah yahsibu anna malahu akhladah kalla layunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim musadah fi 'umudin mumaddadah. Allah